Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya mencintai, yang saya muliakan, para subscriber Sunanul Huda TV, mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, berkah rezeki, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dukung terus channel Sunanul Huda TV dengan cara like, subscribe, dan share seluas-luasnya. Jadikan HP kita menjadi ladang ibadah. Bagaimana caranya? HP kita menyebarkan kebaikan-kebaikan. Karena channel Sunanul Huda TV adalah channel syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah share, yang sudah komen. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hari ini ada orang yang bertanya tentang orang muslim, bahkan mungkin ada yang tokoh agama masuk ke tempat ibadahnya non muslim, ya. Bahkan ada yang berpidato, ada yang sambutan dan lain sebagainya. Bagaimana ini kejadian di zaman sekarang ini, di zaman modern ini, sehingga membingungkan umat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Kalau toleransi ini harus ada batasannya, ya. Tidak mengandalkan kata orang, tidak mengikuti perilaku orang, tapi ikutilah. Kita sebagai orang Islam mempunyai panutan, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hukumnya itu? Orang yang masuk, bahkan sampai mungkin ada yang berpidato, tokoh agama yang sedang viral sekarang, bahkan berpidato, itu bagaimana, boleh atau tidaknya? Kalau dari madhab Syafi'i, karena saya Imam Syafi'i madhabnya, mayoritas Indonesia memang madhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengharamkan jika seorang muslim masuk ke tempat ibadah orang lain, apalagi di situ yang mana tempat ibadah itu ada berhalanya. Nah, berdasarkan ini dari madhab fatwa Imam Syafi'i berarti haram. Karena Rasulullah SAW pun dulu, ya, tidak pernah mau masuk ke tempat ibadah orang lain yang dimana tempatnya tersebut terdapat berhala, patung berhala. Bahkan Nabi pernah disuruh memegang saja, ya, untuk saling menghormati antara umat beragama. Nabi tidak mau. Diperintahkan oleh Allah nggak boleh. Ya, itu memegang saja. Apalagi zaman sekarang umat muslim ada, mohon maaf ya. Ya, hukum harus apa? Harus jelas. Ya, hukum harus jelas. Mohon maaf. Ada yang ikut toleransinya kebablasan. Ya. Sebab lakum dinukum waliyadin. Sebab untukmu agamamu. Ya. Untukku agamaku. Masing-masing kalau dalam akidah. Ya. Kalau umat muslim toleransi sudah tidak perlu diajarkan lagi, karena umat muslim alhamdulillah di Indonesia mayoritas orang-orang non muslim di sini, orang-orang kafir di sini apa? Aman, ada umat muslim, ya, aman. Toleransi itu jangan sampai kebablasan. Ada batasan-batasannya kita toleransi. Yang menyangkut masalah ibadah ini, orang muslim masuk ke tempat ibadah, ada yang sampai sholawatan di tempat ibadah, memakai lambang saja kita mohon maaf, misalkan lambang non muslim, itu aja sudah tidak boleh. Apalagi sampai salawatan di main hadroh, di tempat di gereja, mohon maaf ya. Karena ini pemahaman Islam, ya. Bukan dalam artian kita tidak bertoleransi ya, tetapi ini menyangkut masalah akidah, ya. Terus apalagi ada sekelompok anak muda-mudi, ya, pakai jilbab, ya, itu bersih-bersih, ya, bersih-bersih tempat ibadah orang lain, padahal muslim, itu nggak boleh, haram hukumnya. So, kenapa? Di situ Nabi saja memegang saja, Nabi tidak mau. Kita mau ikut siapa sebetulnya? Sebagai umat Islam, pedoman kita siapa? Yaitu Rasulullah. Kalau saya ikut Rasulullah SAW, yang mana kita punya petunjuk Al-Quran dan hadis, ya. Masuklah Islam dengan sebenar-benarnya, bukan ngikut kata orang. Ya, kata orang, logika kita yang main, ya. Kalau Nabi sudah jelas Allah maksum dari kemaksiatan, Nabi Allah berikan petunjuk
melalui wahyunya. Kita mau ikut siapa kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya sekarang sudah banyak, termasuk guru-guru kita sudah menjelaskan. Ya bagaimana hukumnya? Banyak yang menjelaskan. Bahkan sudah ada hadis-hadisnya, ada ayat Qur'annya. Kita harus apa? Mengikuti apa yang diperintahkan Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak pernah mau masuk ke dalam tempat ibadah orang lain yang mana di tempat tersebut ada patung berhalanya. Bahkan sekali lagi dalam mazhab Imam Syafi'i mengharamkan kita sebagai umat muslim masuk ke tempat ibadah orang lain di mana di situ ada tempat berhalanya. Jadi toleransi tetap ada, tapi masalah akidah kita masing-masing. Jangan toleransi ini kebablasan hanya menurut logika kita saja yang baik, tapi dalam Al-Quran dan hadis itu kita sudah keluar daripada aturan. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya kita harus bertanya dulu sama guru-guru kita. Ngaji makanya ya. Kita semuanya harus ngaji. Makanya tolab ilmu itu penting sekali agar kita tidak tersesat. Bahaya kalau tidak tersesat. Ya, mudah-mudahan ya. Mohon maaf Al-Fakir apabila kesalahan dan kurangnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.